arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebagaimana yang telah diteruskan oleh guru-guru dan pendahulu kita. Di negeri bernuansa demokrasi ini, setiap warga dituntut bertanggung jawab untuk memilih para pemimpin mereka, baik itu presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, bahkan kepler alias kepala lorong. Kita punya hak, bahkan kewajiban untuk mengontrol dan mengawasi setiap kepemimpinan mereka. Setelah usai dari perhelatan pesta demokrasi, pemilihan para calon pemimpin, ada hal-hal yang perlu, bahkan wajib untuk kita ketahui mengenai bagaimana pandangan syariat Islam dan sikap kita kepada pemimpin yang telah terpilih sah dan demokratis di negara tercinta ini. Di antaranya adalah sikap terhadap pemimpin menurut perspektif Al-Quran. Ketaatan kepada pemimpin merupakan suatu kewajiban sebagaimana terangkai di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin sebagai urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafaz perintah taatilah, karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan tabiat dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, mentaati mereka akan terciptalah keamanan. Dengan mentaati mereka akan terciptalah roda pemerintah dengan baik. Dengan mentaati mereka, maka Allah akan memberi
memberikan ketentraman bagi kita semua di dalam masalah politik, sosial, ekonomi, budaya maupun bidang lainnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mentaati pemimpin. Sampai-sampai pemimpin itu zalim kepada kita, kita tetap sabar menghadapi kezaliman mereka. Sesuatu yang berat adalah ketika pemimpin itu zalim, tetapi rakyat tidak mau taat kepadanya. Maka muncul pembangkangan, bahkan pemberontakan. Larangan, pertumpahan darah, penghalalan haram, bagaikan hewan ternak tanpa pengembala atau berjalan tanpa petunjuk arah, persis sebagai rangkaian petua. Bukankah serigala akan memangsa kambing yang memisahkan diri? Begitu juga kiranya, jika manusia tidak bersatu, maka akan mudah dihancurkan oleh lawan. Dan bukankah perselisihan di dalam sejarah telah banyak memakan korban dan mengakibatkan bencana yang menimpa umat manusia, di samping memperlaju lambat kelajuan serta kemakmuran. Beranjak dari hal tersebut, kita yang sudah dipilih oleh rakyat untuk jadi pemimpin, jangan hanya sekedar jadi pemimpin yang cilet-cilet seperti kita lihat sekarang ini. Banyak sekali waktu kampanye pemimpin berteriak, maju tak gentar, membela yang benar. Pas sudah jadi pemimpin, malah maju tak gentar membela yang bayar. Apalagi di era serba canggih dan modern ini, para pemimpin tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai fondasi kepemimpinannya, malah semua aturan dibolak-balik maksudnya. Sebagai contoh, KUHP yang dulunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disulap menjadi kasih uang habis perkara, serta UUD yang dulunya Undang-Undang Dasar dirubah menjadi ujung-ujungnya duit. Sungguh memprihatinkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid, lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sadaqallahul azim. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan
Hadirin hadirat calon penghuni syurga, di dalam ayat ini jelas bahwa ketaatan kepada pemimpin di dalam Al-Quran disebut sebagai imamah, yaitu sebagai imam, dan kita sebagai makmumnya. Apabila pemimpin itu zalim, pasti rakyat akan menderita. Jadi apabila pemimpin hanya mengisi kekosongan perutnya saja, pasti rakyat akan jatuh miskin. Terus kita sebagai rakyat biasa ini bisa apa coba? Ya, kita menunggu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimpa kita. Summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak kita semua untuk mentaati kepada pemimpin yang mengajakkan kita ke amal ma'ruf, nahi munkar, ke arah kebaikan, serta yang mendorong kita untuk menjaga kesatuan serta persatuan umat. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Naik pedati takut masuk angin. Ketujuan untuk waktu yang lama. Ikutilah anjuran pemimpin demi kepentingan kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.